Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Saputri dari Kelasjaga IC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang bertemakan Tasri' pada masa keemasan, periode Tabi'it Tabi'in dan Imam Mazhab pada awal abad 2 Hijriah sampai pertengahan abad 4 Hijriah, bagian yang pertama. Poin yang pertama yaitu pengertian Tabi'it Tabi'in dan Imam Mazhab dan latar belakang lahirnya mazhab-mazhab fikih. Secara bahasa, Tabi'in merupakan bentuk jamak dari tabi' yang artinya mengikuti. Menurut Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang muslim dapat dikatakan sebagai tabi'in jika pernah menyertai sahabat Nabi SAW. Mazhab berasal dari sigot masdar mimi, kata sifat, dan isim makan, kata yang menunjukkan tempat, yang berarti pergi. Berarti juga al-ra'yu, pendapat, pandangan, kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran. Sedangkan menurut istilah meliputi dua hal, yaitu yang pertama, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Nah, dari dua pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Selanjutnya yaitu latar belakang lahirnya mazhab-mazhab fikih. Lahirnya mazhab-mazhab fikih dilatar belakangi oleh berbagai perbedaan, yaitu yang pertama perbedaan pemahaman tentang lafadz nas, perbedaan dalam masalah hadis, perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lugawiyah nas, perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan, perbedaan tentang qiyas, perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum, perbedaan dalam pemahaman ilat hukum, dan perbedaan dalam masalah nasak. Ada 13 mazhab fikih yang memenuhi kriteria sebagai mazhab. Namun sayangnya ke-13 mazhab fikih ini sebagian memang masih ada, tetapi sebagian lagi sudah hilang. Sementara mazhab fikih yang masih dikenal hingga saat ini hanya tinggal beberapa saja. Di antaranya adalah mazhab Ja'fari, Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanabilah. Poin yang kedua, peran Bani Abbasiyah terhadap perkembangan tasyri'. Perlu diketahui bahwasanya Bani Abbasiyah memiliki peran yang sangat besar terhadap perkembangan tasyri' pada masa keemasan ini, yaitu setelah Abu al-Abbas turun tahta, kekuasaan Bani Abbasiyah digantikan oleh saudaranya yaitu Al-Mansur yang terus melengkapi imperial absolutis Abbasiyah. Al-Mansur mengembangkan sistem administrasi pemerintahan, sehingga di sekeliling khalifah terdapat staf administrasi yang bisa ditunjuk langsung olehnya. Ia mengembangkan 3 biro istana, yaitu biro arsip dan persuratan, perbajakan, dan pengeluaran istana. Selain itu ditunjuk pula beberapa qadhi dari para fuqaha yang bertugas untuk menerapkan hukum Islam di masyarakat. Dari sini pula kemudian muncul wazir yang bertugas sebagai pengontrol terhadap tugas-tugas birokrasi. Kemudian selain itu, dalam masa Abbasiyah ini lahir tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Jabar, Ibnu Hayyan, dan lain-lain. Para khalifah Bani Abbasiyah betul-betul memanjakan ulama. Bahkan seringkali khalifah memberikan hadiah-hadiah kepada para ulama untuk sebagai penghormatan kepada mereka. Maka pada masa itu berkembanglah berbagai bidang ilmu seperti filsafat, hukum, kedokteran, bahasa, kimia, astronomi, dan lain-lain. Kemudian didirikannya lembaga Qadhi Al-Qudat oleh Abu Yusuf yang setingkat dengan Mahkamah Agung. Kemudian merumuskan peraturan tentang pengelolaan kekayaan negara agar terhindar dari penyelewengan. Di samping itu, Abu Yusuf memanfaatkan jabatannya sebagai Qadhi Al-Qudat yang berhak mengangkat dan memberhentikan hakim.
dan ia menggunakan lembaga kehakiman sebagai sarana terbaik untuk mensosialisasikan mazhab Hanafiyah, sehingga tersebarlah mazhab ini ke berbagai daerah. Poin yang selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab perkembangan tasyri'. Yang pertama yaitu luasnya wilayah Islam. Kedua, para ulama dalam menetapkan perundang-undangan dan memberi fatwa telah menguasai metode tasyri' secara luas dan mudah. Yang ketiga, telah dibukukannya beberapa sumber hukum yang dibutuhkan oleh para ulama, hakim, mufti, yaitu Al-Quran, hadis, fatwa sahabat, dan fatwa tabi'in. Yang keempat, antusiasme masyarakat dalam menyelaraskan seluruh aspek kehidupan agar bersesuaian dengan syariat Islam, mendorong mujtahid menjadi produktif dan menghasilkan pemikiran-pemikiran dan menjadikan lapangan ijtihad semakin berkembang. Dan yang terakhir, yang kelima, munculnya tokoh-tokoh yang mempunyai bakat dan kemampuan yang berlian sehingga hukum Islam semakin berkembang. Tokoh-tokoh itu adalah para pemuka mazhab serta para sahabat dan murid mereka. Poin yang terakhir yaitu sumber tasyri' dan pemegang wewenangnya. Yang pertama, mazhab Ja'fariyah. Menurut mazhab ini, yang menjadi sumber tasyri' adalah Al-Quran, sunnah, ijma' dan akal. Namun, orang yang dapat meriwayatkan sunnah hanya terbatas pada periwayatan yang dilakukan oleh Ahlul Bait saja. Sedangkan yang menjadi objek sunnah adalah diri Nabi dan para ulama mereka. Dan yang dimaksud ijma' adalah ijma' di kalangan mereka sendiri. Yang kedua, mazhab Hanafiyah. Dalam mengistinbatkan hukum, Abu Hanifah berpegang pada Al-Quran dan sangat berhati-hati dalam menggunakan sunnah. Selain itu, ia banyak menggunakan qiyas, istihsan, dan urf. Selanjutnya yang ketiga, mazhab Malikiyah. Sumber hukum mazhab Malik adalah Al-Quran, sunnah, ijma' ahli Madinah, fatwa sahabat, qiyas, maslahah al-mursalah, khobar ahad, istihsan, sad al-zaroi, mura'at al-khilaf mujahidin, istishab, dan syarman qoblana. Dan yang keempat, mazhab Syafi'iyah. Imam Syafi'i adalah orang yang sangat produktif. Banyak buku yang ia tulis, diantaranya Al-Dan Al-Risalah Amali Kubro. Beliau adalah orang yang pertama kali meletakkan dasar dan menulis usul fikih. Sumber hukum yang menjadi pegangan mazhab Syafi'i adalah Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, dan istidlal. Dan yang terakhir yaitu mazhab Hanabilah. Dasar pengambilan dalam mazhab Hanabilah adalah Al-Quran, hadis sahih, fatwa sahabat, hadis hasan atau do'if, dan qiyas. Alasan beliau mendahulukan hadis do'if daripada qiyas adalah pernyataan beliau sebagai berikut: berpegang kepada hadis do'if lebih saya sukai daripada qiyas. Penganut mazhab Hanabilah tersebar di Saudi Arabia, Lebanon, Syria, dan beberapa negara di Afrika. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.